Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Ibu Trimuji Lestari Esos dari SMA Negeri 1 Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Anak-anakku dimanapun kalian belajar, hari ini kita akan belajar materi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Setelah pada pertemuan minggu lalu, kalian belajar tentang penguasaan era kongsi dagang atau VOC. Maka hari ini kita akan belajar masa penguasaan Republik Batak, masa penguasaan Inggris, dan masa penguasaan Hindia Belanda kedua. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dibagi ke dalam beberapa periode. Yang pertama adalah masa penguasaan VOC, kalian sudah pelajari minggu lalu. Kemudian masa penguasaan Republik Batak, masa penguasaan Inggris, masa penguasaan Hindia Belanda, dan masa penguasaan Jepang. Mari kita bahas masa pemerintahan Republik Batak. Apa yang dimaksud dengan Republik Batak? Republik Batak adalah nama yang diberikan Louis Napoleon, saudara Napoleon Bonaparte, kepada Belanda saat menjadi vasal atau daerah jajahan Prancis. Saat dijajah Prancis, Raja Belanda Willem van Oranje melarikan diri ke Inggris di kota Kew dan memerintahkan kepada penguasa-penguasa negeri jajahan Belanda untuk menyerahkan daerah jajahan Belanda kepada Inggris, bukan kepada Prancis melalui surat-surat Kew. Pihak Inggris segera mengambil alih beberapa daerah di Nusantara seperti Padang, Ambon, dan Banda. Sudah barang tentu, Prancis juga tidak mau ketinggalan untuk mengambil alih bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Ditunjuklah Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Hindia. Inilah Herman Willem Daendels yang berkuasa sejak tahun 1808 sampai dengan 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Adapun tindakan-tindakan Daendels selama berkuasa di bidang pemerintahan, membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi, membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat sampai Panarukan di Jawa Timur sepanjang kurang lebih 1.100 km. Inilah peta jalur jalan Daendels. Sekarang kita kenal dengan jalur pantai utara atau Pantura. Proyek jalur jalan Daendels melibatkan ribuan pekerja rodi yang diambil dari para pribumi di sepanjang jalur jalan yang dilewati oleh jalan Daendels, dan selesai dalam jangka waktu 1 tahun. Adapun bidang politik dan pemerintahan, Daendels melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Selain itu, tindakan yang dilakukan Daendels untuk memperkuat kedudukannya di Nusantara adalah membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial Belanda. Di bidang peradilan, Daendels berusaha memberantas berbagai praktek penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Daendels membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang-orang pribumi. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.
Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja, termasuk orang-orang Eropa dan orang-orang Timur asing. Di bidang sosial ekonomi, Daedalus melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Beberapa kebijakan itu antara lain memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa lokal seperti Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, seperti juga di daerah Cirebon. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Walaupun sukses melakukan pembangunan berbagai infrastruktur, pemerintahan Herman Willem Daedalus dianggap gagal karena sikapnya yang otoriter dan bertangan besi serta merebaknya korupsi. Daedalus dipanggil ke negaranya dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Inilah Jan Willem Jansen berkuasa pada tahun 1811. Siapakah Jan Willem Jansen? Ia adalah Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada tahun 1802 sampai 1806. Jansen bertugas memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daedalus. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Jansen menyingkir ke Semarang, namun berhasil dikalahkan oleh Inggris dan mundur sampai ke Salatiga dan menyerah di desa Tuntang, serta dipaksa menandatangani kapitulasi Tuntang. Isi dari kapitulasi Tuntang adalah Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, dan Inggris tidak menanggung hutang-hutang pemerintah Belanda. Setelah kapitulasi Tuntang, maka penguasaan Indonesia berada di tangan Inggris di bawah Gubernur Thomas Stamford Raffles dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Tindakan-tindakan Raffles, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan atau prefektur, menetapkan sistem sewa tanah, monopoli garam dan minuman keras, menghapus pajak bumi dan sistem penyerahan wajib, serta menghapus kerja rodi dan segala bentuk perbudakan. Inilah beberapa peninggalan Raffles selama menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia. Bunga bangkai yang kemudian diberi nama Rafflesia Arnoldi, buku hasil risetnya The History of Java, Kebun Raya Bogor, dan ekskavasi Candi Borobudur. Perkembangan politik di Eropa menghasilkan sebuah Convention of London pada tahun 1814 sehingga mengakhiri kekuasaan Thomas Stamford Raffles di Nusantara. Karena salah satu keputusannya adalah kekuasaan di Nusantara dikembalikan kepada Belanda. Nah anak-anak, setelah penguasaan Inggris berakhir, maka wilayah Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Dan dimulailah penguasaan Belanda sesi 2. Karena materi kita panjang, maka penguasaan Hindia Belanda 2 akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.